Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Mantan pendeta Tance Mumek yakin seluruh keluarganya akan masuk Islam setelah tahu gambaran kebenaran Islam dari beliau. Masya Allah. Semoga terkabul keinginan beliau. Yang tadinya mereka itu marah semua, ini kakak saya, itu kakak saya, istri saya. Tetapi sekarang mereka bersuka cita saya masuk Islam. Kalau waktu kita tahu Dance masuk Muslim, sebenarnya tidak kaget. Karena berapa tahun ya, 14, 15, ke berapa? Yang lalu dulu dia pernah bicara-bicara tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa Arab. Bercerita deh. Kakak saya, apa masih marah saya masuk Islam? Oh, tidak. Ya, kan ya. Oh, Bapak sudah ditawari sama semua ditawari. Semua itu saya sudah tawari. Dia sudah tawari. Iya. Dan kadang-kala mereka katakan, oh iya nanti. Tapi bukan karena mimpi, cuma mungkin karena Bapak selalu bilang begitu sampai saya terbayang mungkin begitu ya. Tapi saya tidak tahu. Saya jelaskan dia seperti Dapalia Kayau, dia lihat dirinya telah pakai jilbab dan saya pakai kopiah. Ya, jadi seperti itu. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi Muslim. Itu dia bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami silaturahim di rumah Tuan Guru Bapak Dance Mumek, dan ini adalah rumah keluarga yang bahagia. Di sini adalah kampung di daerah Mapangat. Ini kompleks saudara kita Kristen, dan di sini semuanya masyarakat guyup. Kami datang berkelompok bersama banyak orang, rekan-rekan dari Mu'alaf Center Ayah Sofia Sulawesi Utara, dan semuanya aman di sini. Aman, tidak ada cekcok, tidak ada persoalan. Jadi kalau di YouTube panas itu minta tolong saudara-saudara agar di sini itu tidak ada masalah. Kita buktikan bersama. Ini ada Ibu Since, Kakak saya. Tuan Kakak Guru, kandung. Tuan Guru P kakak. Ya, Jadi kakak kandung saya. Kandung dari Bapak Dance Mumek. Iya. Kemudian ada di sana keponakan. Itu adalah bernama Bapak Charles Tuwondila. Namanya Charles Tuwondila. Charles Tuwondila. Nah, beliau adalah keponakan dari Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Ada Mbak Rahel. Mbak Rahel keponakan juga. Anak dari Bapak Daud yang di sana. Nah, itu Mbak Rahel, anaknya Pak Daud. Nah, jadi saudara kita Kristiani yang mau cari jodoh bisa menghubungi Bapak Daud. Jadi kalau berani mau ngelamar Mbak Rahel harus siap-siap berhadapan dengan Pak Daud ya. Jangan berani-berani. Iya. Oh, masih kuliah. Fakultas Teknik mana, Dang? Informatika Unsrat di Universitas Samratulangi, Manado. Daud adalah kakak kandung saya. Jadi sekali bilang Fakultas Teknik dicari sama orang-orang. Nah, tapi barang siapa yang mencari Mbak Rahel siap-siap berhadapan dengan Pak Daud. Siapa tahu ada berjodoh orang Malang. Orang Malang, orang Kota Malang yang mau berjodoh, tapi harus siap mental karena Pak Daud ini bukan daun lemong ya. Kalau mau bukan gula batu ya. Bukan daun lemong ya. Dan beliau seleksinya ketat katanya. Saya tanya, Bapak calon menantu cari yang apa, Pak?
Terserah dia. Terserah dapat tua anak. Oh, terserah anak. Oh, tidak memaksa bagaimana? Nah, sama juga saya punya adik. Kalau itu memang ada pilihan yang terbaik, oke, nggak apa. Nah, Oh, maksudnya pilihan agama tadi? Iya. Islam. gimana? Iya. Ah. Yang tadinya mereka itu marah semua, ini kakak saya, itu kakak saya, istri saya. Tetapi sekarang mereka Iya. bersuka cita saya masuk Islam. Karena inilah ternyata tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ternyata semakin diberkati. Iya. Masuk Islam semakin diberkati. Awalnya marah-marah. Awalnya marah-marah. Kakak saya, apa masih marah saya masuk Islam? Oh, tidak. Ya, saya lihat. Ya. Sama kan dengar-dengar begini, ada sedikit apa dong? Ya. Ya. Itu keponakan saya ngamuk masuk Islam. Tetapi setelah ini, DP diri sendiri, orang juga Ya. apa pribadi dia masing-masing. Kalau memang tuh di sini, ya di situ. Jalannya dia hidup Asal masing-masing. itu betul. Karena Iya. Kita bilang asal sungguh. Ya. memang pertama-pertama kan tuh memang agak sedikit. ya. Jadi saya simpulkan, ini saudara saya ini telah sadar. Tadinya setelah saya masuk Islam mereka ngamuk marah saya. Tetapi setelah sekian lama ternyata masuk Islam itu ada sukacita. Ya, marah-marah hilang, sesuatu yang tidak baik satu persatu hilang. Jadi semakin bersukacita, dan keluarga saya ini mereka justru memberikan saran, lakukanlah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Mereka menyokong saya supaya menjadi Islam yang baik, Muslim yang sekinah. Ya. Muslim yang kafah. Yang kafah. Bahasa Ibrani, Bukan- sekinah Islam yang dihadiri oleh Allah. Itu bahasa Ibrani. Bukan Muslim yang daung lemong. Bukan, ya. Pemirsa, kata daun lemong itu bahasa khas Manado. Bukan daun lemong artinya bukan abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Betul-betul. Saya kenalkan lagi. Lanjut. Samping Barahel adalah Ibu Syul. Ibu Syul itu adalah Ipar berarti istri dari kakak saya. Istri dari Pak Daud. Ya, kakak istri dari Pak kakak Daud saya. P. Maitua. Iya. Istri dari Pak Daud. Iya. Ini Lanjut. Orang dua berarti ini pensiun Unstad. ya. Dorang dua. Jadi Pak Daud ya, sampingnya Bu Syul itu adalah Pak Daud, ayahanda dari Mbak Rachel, itu sama-sama dari pensiunan dari Unsrat. Kalau saya pensiun dari Dinas Pertanian. Oh, pensiunan dari Dinas Iya. Pertanian, ASN juga berarti. ASN juga. Oh, jadi keluarga ASN di sini. Iya. Di samping dari Pak Daud itu adalah Ibu Julie Geisa. Ibu Julie Geisa adalah istrinya Bapak Tuan Guru, Bapak Danco Mumak. Ini adalah lengkap ini. Ini so lengkap ini. Lengkap. Ada tapi anak satu di kamar di Bagojek di Jawa. Saya ingin menggali satu-satu biar rata. Iya. Hari ini pertemuan. Saya akan bertanya, apa perasaan ibu ketika waktu itu adik ibu PAD masuk Islam? Nah, ini minta tolong dipasang dulu. Oh, waktu kita dengar so masuk situ, kita tak pikir loh, dia kok memang so belajar bahasa Arab, so DP bahasa, so 10 bahasa, so semua bahasa so dia. Kita pikir-pikir karena DP pinter, dia belajar tuh bahasa, mungkin dia lihat tuh buku apa itu dia pelajari, Buku-buku bahasa asing. buku-buku bahasa asing. Oh, gara-gara itu. Lalu ini orang tanya sama saya, kapan adik kamu so di situ? Yo, biar dia kok memang orang pinter. Dia kok memang orang pintar, dia ketuk so banyak juru bahasa dan dia so belajar bahasa Arab. Akhirnya dia so tak ikut di situ dang. So jadi Islam. Jadi dia bilang, "Kong apa ngana marah tolong ya?" Dia so di situ no biar jo. Kita bilang begitu. Oke, sekarang nyanda marah dang? Nyanda. Awalnya dulu marah dang? Pertama kita tegur dan cik, kunturang dang ngana jemaat ngana semesti tinggal. Torang. Oh, ada kok tuh ibu gembala. Berapa jemaat di sini?
15 kakak. 15 kakak. Ah. Jemaat dari Tuan Guru P. Temang. Ya, 15 kakak. 15 kakak. Mau hadir itu bisa 30-an. Iya. Yang aktif ya. Iya. Cuma Pak tempat ibadahnya pertama kali Iya. di Kalau tak kumpul 30 lebih. Kong dia bilang, "Kong, mau nih dang, bagaimana?" Kong dia coba pindah di situ. Ntar ya biar juga kita pe adik dia no kita mau buang di mana kalau dia sudah di situ apa no. Biar terang nak marah. Cuma terang bilang, siapa dan cek. Nah kita tapi ke biar dia kok belajar bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi nak marah dang. Cuma tuh pertama memang terang siapa. Baik, secukup Ibu. Jadi jemaat beliau ternyata saya bertanya secara spontan ya, ada 15 kakak kurang lebih yang aktif ya, kurang lebih kalau berkumpul 30-an orang. Kalau yang sama tidak aktif ya bisa banyak ya, bisa banyak. Oke, saya kepada siapa dong sekarang? Kepada Mbak Rahel dulu, ke jaketnya aja. lalu dia punya mama. Oh iya, maaf. Nah ini Ibu Syul. Ibu Syul bukan kandung kan? Bukan kakak kandung kan? Ipar. Satu orang di mana sekarang? 1, 2, cuma 2 dong. Satu lagi. Yang kakak. Adik atau kakak? Semua meninggal. Ibu Syul, tanggapannya terhadap Bapak dan Cemuma, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kalau waktu kita tahu Dance masuk Muslim, soalnya nak kaget. Karena berapa tahun nih 14, 15 ke berapa? Yang lalu dulu dia pernah bicara tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa Arab, bercerita di orang di gereja. Saksi bersaksi. Dia bersaksi. Baru dik bercerita, dia bilang kita kok sebenarnya semua masuk. Kau bilang siapa mau masuk situ? Dia pelajari kata. Dia membandingkan Al-Quran dan Alkitab. Setelah dia membandingkan itu dan dia belajar bahasa Arab, dia memang dari dulu dia berbahasa Arab. Jadi sekian tahun. Jadi kita sebagai ipar sebenarnya kaget karena kan orang kawin 10-an tahun. Berapanya belum sampai 20 kira-kira ya. Jadi nyandak kaget no, dia bilang Pak Dance ini bilang mau masuk Muslim. Jadi nyandak kaget. Jadi orang terima jo apa yang dia inginkan. Kita bilang Pak tapi suami biar jo dia ingin di situ, yang penting Iko betul-betul dan rukun. Iya. Tidak bertengkar dan begitu. Rukun. Nyandak kita bilang jangan di sana kong mau balik lagi, itu menghujat. Jadi kalau memang masuk di situ, masuk betul-betul, jangan nantinya dengar lagi, balik lagi. Jadi kalau di situ aja. Baik. Masing-masing kan tanggung sendiri. Baik. Saya akan pindah ke Bapak yang berkepribadian tegas sekali, yang kelihatan tegas. Oke, terima kasih. Bapak Daud. Kalau mengenai saya punya adik Dance ini, memang sebelum dia masuk Islam mualaf, memang sudah sekitar 15 tahun dan akhir-akhir belakang ini sebelum dia masuk dan mualaf, seringkali dia menceritakan bahwa dia sendiri bilang bahwa dia mau masuk Muslim. Tapi saya bilang, kenapa kamu masuk Muslim? Bodoh, kamu begini. Oh, Muslim itu yang paling terbaik. Nanti ketika dia masuk Islam, ya saya sudah tidak kaget. Tapi tetap saya tanya, kenapa kamu masuk? Dia bilang, itu ajaran kata masih lebih baik Muslim, dia bilang. Malah justru kami ini keluarga bersaudara, dia mau mengajak masuk Muslim. Tapi kami masing-masing bilang, ya nanti mau lihat-lihat dulu. Nanti pikir-pikir dulu. Oh, Bapak sudah ditawari sama? Semua ditawari. Semua itu saya sudah tawari. Dia sudah tawari. Ya. Dan kadang-kala mereka katakan, oh ya nanti. Tapi nah ini dia satu pertanda itu hidayah suatu saat akan datang. Islam itu paling sangat baik atau terbaik. Dia ada mimpi lagi. Itu banyak kali dia bilang. Dan memang jauh-jauh sebelumnya memang dia sudah bicara
sama kami bahwa dia sudah masuk, tapi kami tetap bertentangan. Kenapa? Oh, dia bilang itu Muslim yang paling terbaik. Tetapi jadi kenyataan buktinya dia sampai masuk begitu. Justru yang mau mengajak kami semua, tapi belum waktunya. Ada waktunya. Ini bapak-bapak ibu. Ustaz sudah dengar langsung. Iya. Belum waktunya. Belum waktunya. Setiap manusia ada waktu. Iya. Betul. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi Muslim. Itu Deborah itu. Tidak ada. Ada, nggak masalah. Uci. Saya akan beralih ke Ibu Mbak Rahel di situ, Jo. Rika, sini Rika. Sebentar, nanti ada saatnya, Jo. Nah, ini adalah Ibu Julie Geise. Beliau adalah istri dari Tuan Guru Bapak Dan Cemumek. Nah, Ibu, pertama kali saya dapat info dulu. Waktu beliau bersyahadat mengajukan diri untuk masuk Islam, katanya ibu waktu itu sempat marah. Sempat marah. Apa yang diucapkan oleh ibu waktu itu? Waktu saya dengan pribadi beliau ini, memang saya mulai perkenal kami menikah. Memang saya lihat ini orang ini, kalau buat saya yang pegang, saya punya kebenaran. Secara pribadi saya, memang ini orang Riki sampai kita bilang mana menyimpang firman, menambah atau mengurang, terkutuklah. Tapi kita pelajari terus karena saya juga orang merohani. Saya tidak mau bilang orang yang benar atau di situ yang benar, tapi saya berjalan dalam kebenaran. Terus kita jalani terus bersama beliau ini. Dia bilang kita kok ada belajar Al-Quran ini sambil dia belajar di kampus mana Pak? STKLB antara teologi dengan berbahasa Arab. Oke, sering terus kita jalani terus dengan sabar. Terus kemudian kadangkala digelisah, kita berdoa juga, Tuhan bagaimana ini? Tapi taruh percaya kepada kita, oke, kalau ada pilihan situ, jalan saja kalau AA, kalau BB, kita bilang, supaya tidak ada menghambatkan. Kalau belajar, sungguh-sungguhlah belajar. Waktu itu masih orang tetap pelayanan biasa, ajari jemaat ini tetap, orang ada penyembahan. Tapi karena Bapak sudah berbeda alam roh dengan saya, kadangkala saya masih menyembah puji kepada orang punya Tuhan yang terpercaya. Jadi kadangkala Bapak yang sudah mengerti lebih belajar dalam, dia senyada spirit dengan orang. Tapi kita jalan terus, kita terus care terus sesuai kepercayaan kita masing-masing. Nah, oke, kalau nggak ada ke sana, keselamatan kita kan masing-masing. Orang mau bawa itu nak mungkin itu suami mau bawa ke istri, bahkan istri bawa ke suami. Itu ajarannya orang ke Kristiani. Jadi kita aminkan, oke, kita tidak mau masak, tapi kehendaklah Tuhan Allah yang mengatur. Saya menyembah pada Allah yang hidup, Allah yang besar. Kita bilang sama, kita cuma bilang selalu pada dia sama menghadapi Allah dan kita Allah beda. Kita bilang begitu. Itu selalu kita sharing ke dia. Terus kemudian jalan itu dia sudah merancang selesai pensiun, dia sudah atur bagaimana, saya kaget. Tapi sebelumnya dia sudah kasih bicara-bicara ini sambil kita belajar care group kata mohon banyak hamba-hamba Tuhan, kita kenal-kenal kakak rohani, orang terrohani, dorang memang sulia seperti Bapak begitu. Tapi dorang dia juga enggak apa-apa, seperti karunia Tuhan itu ada mungkin taruh talenta-talenta. Begitu. Jadi dorang nyenak komben sambil luar biasa suami kamu ini unik, dia bilang begitu. Ada yang Tuhan taruhkan ke dia, begitu. Cuma gitu dorang kasih kesabaran saya, tapi saya jalani terus. Ternyata diam-diam dia mualaf, saya tidak tahu. Memang ada tergoncang sedikit, merasa kurang. Tapi ya sebelum-belumnya dia sudah kasih kabar, jadi tidak terlalu bagaimana dah. Itu saja. Jadi kita bang silakan kalau mau belajar situ sungguh-sungguh kita bilang. Orang juga memang sungguh-sungguh kepada Allah. Bagaimana orang menjadi cermin yang terbaik? Bagaimana orang menjadi netral? Bagaimana orang menjadi bahagia di bangsa negara kita? Karena saya sebagai tim pendoa syafaat. Ibu, jadi sekarang orang rangkuli semua tokoh-tokoh agama, kita berdoa dan care semua dengan baik. Ibu Geise sekarang ini, Ibu Geise sekarang jadi pengganti dari Tuan Guru Bapak Dan Cemumek, pengganti sebagai pengganti pendeta. Tapi sebenarnya saya yang tanggapi itu. Ya, memang setelah saya masuk Muslim, ada jemaat saya tawarkan istri saja sebagai pengganti. Itu sempat jalan, namun ada beberapa tua-tua mengungkapkan suami Islam, pendakwah Islam, lalu istri sebagai pendeta itu rupa tidak tepat.
Jadi minggu lalu itu kami telah berembuk bersama, sehingga beliau juga bersedia untuk melepaskan sebagai pendeta. Dia sementara transisi. Sementara transisi ada satu perkataan, ada sewaktu-waktu dia mengungkapkan, suatu saat saya mualaf gitu. Ibu, jadi ada beberapa jemaat yang sudah masuk ke gereja lain. Iya. Oke. Baik. Boleh sedikit? Ya, sedikit. Ini kata beliau begitu kan, itu mungkin keinginan dia dan beriming dia, tapi saya menghormati, dan saya hargai sebagai suami. Mungkin orang dari pernah saya memang melihat, bukan mendoa atau mimpi, tapi saya memang melihat waktu satu itu kita sambil saya tolak, terus saya melihat saya pakai jilbab. Oh, so bermimpi? Bukan mimpi, tapi di dalam penyembahan saya dikelihatan begitu. Tapi saya menolak, saya bukan begitu, saya tidak situ begitu. Kita itu penolakan. Cuma karena rupa kalau orang penyembahan dapat lihat kelihatan, atau orang kecap mata apa, tapi bukan karena mimpi. Cuma mungkin karena Bapak selalu bilang begitu sampai saya terbayang mungkin begitu ya. Tapi saya tidak tahu. Saya jelaskan dia Pak. seperti Dapalia Kayau. Dia lihat dirinya telah pakai jilbab dan saya pakai kopiah. Ya, jadi seperti itu. Yang dibayangkan. Iya, itu dalam kekristenan itu ada aliran karismatik itu punya penglihatan. Istilahnya ada di dalam Alkitab, para rasul-rasul lihat penglihatan. Misalnya lihat burung merpati, lihat api, atau ada kemuliaan Allah menyertai orang itu. Ya seperti itu. Lihat malaikat. Karismatik ya. Itu karismatik memang begitu. Kalau si saya, jadi dia lihat pertama dirinya itu telah memakai pakaian muslim, seperti jiblab, lalu tangan panjang dan baju sampai di betis. Lalu dia melihat saya sudah pakai kopiah. Iya. Itu dalam penglihatan. Tapi sepandangan saya, Pak, kita pikirkan karena orang kita belajar itu, orang itu Allah melihatkan bukan dari cara pakaiannya orang, bukan cara orang cara datang, itu dari orang Kristiani, bukan karena jam-jamnya, tapi orang sungguh melekat kepada Allah, berbakti kepada Dia, yang Allah yang lihat hati kita. Bukan dari cara baju dengan waktunya. Itu yang orang belajar. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi kita pikir kita anak pengaruh lah, orang mau pakai ini itu suka-sukanya toh. Mau pakai baju seperti muslim, pakai ini lebih sopan, atau pakai peci toh. Jadi itu ya sangat orang hargai lah. Iya. Baik, saya ini karena ada banyak kawan yang menunggu di depan itu. Mungkin mereka keburu mau ada acara. Iya. Oke, karena tadi terakhir saya mau ke Mbak Rachel. Karena pasti banyak penasaran Mbak Rachel tadi. Nah, Mbak Rachel, boleh mikrofonnya di? Boleh saya tambahkan sedikit habis Rachel? Boleh. Habis Mbak Rachel ya. Di jaket saja Mbak Rachel. Di jaket. Begitu. Mbak Rachel sekarang kuliah di mana? Mbak Rachel kuliah di mana? Di Unsrat. Unsrat. Fakultas apa? Teknik. Jurusan? Informatika. Pernahkah Mbak Rachel ada Mbak Rachel Pitamang atau temannya Mbak Rachel itu berkomentar di kampus, ini paman atau Pak dia atau ya apa ya? Paman ya? Pamannya Rachel ini masuk Islam ini bagaimana? Ada nggak teman yang bikin gaduh rame di situ? Di Unsrat? Unsrat ya? No, nggak ada. Nggak ada? Oh, nggak tahu mungkin kalau Pak Danca adalah pamannya. Cuma teman sekitar aja sih. Yang tahu? Oh, ada yang komentar? Ada, ya. Ada komentar? Ada yang bilang. Bagaimana komentarnya? Ini Pak D, biasa dibilang Pak D. Ya. Ini Pak D kamu masuk Islam. Ya. Gitu. Pendeta masuk Islam. Ini katanya pendeta kok masuk Islam. Saya cuma menjawab, ya itu kepribadiannya dia, jalan keselamatannya dia, kan masing-masing. Ya, jadi nggak sampai ada yang sampai bikin kata-kata kotor, tidak? Nggak ada. No. Nggak ada.
Kebetulan yang teman saya itu dia beragama Islam juga. Beragama Islam juga. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semuanya. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.